Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Rohman dari kelas 6 SIP 4 Malam. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai namanya teori efisiensi pasar. Nah, di teori efisiensi pasar ini didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya ini telah mencerminkan seluruh informasi yang relevan. Nah, suatu pasar dikatakan efisiensi itu apabila tidak seorang pun mampu memperoleh return yang tidak normal, artinya abnormal return atau tingkat pengembalian itu yang nggak normal. Nah, setelah disesuaikan dengan resiko dengan menggunakan strategi perdagangan yang digunakan juga. Nah, dengan kata lain, harga-harga yang terbentuk di pasar ini merupakan cerminan informasi dari informasi yang ada. Dalam teori efisiensi pasar, ini ada beberapa pengertian tentang teori efisiensi pasarnya. Ya, ini ada berdasarkan intrinsik sekuritas, yang kedua ada berdasarkan akurasi dan ekspektasi harga, yang ketiga itu berdasarkan distribusi informasi. Sekarang kita menjelaskan tentang berdasarkan nilai intrinsik dari sekuritas. Nah, teori ini menjelaskan dikatakan efisiensi jika harga atau nilai sekuritas yang ada di pasar itu mencerminkan informasi mengenai mengenai seberapa jauh nilai harga atau sekuritas yang menyimpang dari nilai intrinsiknya. Yang kedua ini berdasarkan akurasi dan ekspektasi harga. Nah, dalam teori ini itu dijelaskan dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada di pasar ini mencerminkan secara penuh ketersediaan informasi yang tersedia. Nah, yang ketiga ini berdasarkan distribusi informasi. Nah, dalam teori ini dikatakan efisiensi jika nilai harga atau nilai sekuritas itu diperoleh setelah setiap orang memiliki informasi dan dianggap mendapatkan informasi. Nah, kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien ini adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasinya itu sendiri. Nah, menurut Sifatma tahun 1970 ini ada 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan jenis informasinya. Pertama itu ada efisiensi pasar dalam bentuk lemah, dalam bentuk kuat, dan ada yang dalam bentuk setengah kuat. Nah, dari efisiensi yang lemah ini atau weak form itu dikatakan efisien jika harga-harga dari sekuritas itu tidak secara penuh mencerminkan informasi masa lalu, yang artinya ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Jadi jika pasar efisien berbentuk lemah ini, maka nilai-nilai yang masa lalu itu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga-harga di masa sekarang. Nah, artinya ini juga investor ini tidak bisa menggunakan informasi di masa lalu untuk menghitung keuntungan yang tidak normal di masa sekarang. Nah, yang kedua ini ada efisiensi pasar yang berbentuk setengah kuat atau semi strong form. Nah, dikatakan efisien setengah kuat ini jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan informasi yang dipublikasikan, artinya yang diumumkan. Nah, yang ketiga ini efisiensi pasar dalam bentuk kuat atau strong form. Ini dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga dari sekuritas itu secara penuh mencerminkan ketersediaan termasuk informasi yang privat atau sifatnya itu pribadi, rahasia. Nah, dan ada juga efisiensi pasar dari sudut keputusan atau discussionally efficient market. Nah, yang pertama ini ada pasar dikatakan efisien secara keputusan itu dapat dilihat dari kemampuan pelaku pasar untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Yang kedua, ini ada pasar dikatakan efisien ini jika ketersediaan informasi dan efisien secara informasi itu belum tentu efisien secara keputusan. Nah, mungkin sedikit pembahasan mengenai teori efisiensi pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.